Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Baru menang lawan tim juru kunci aja udah berasa menang Liga Champions. Baru bisa ngelihat MU menang terus-terusan aja udah berasa paling sombong. Kurang lebih begitulah kalau kata orang-orang yang tidak suka kesenangan fans MU yang sering menderita bertahun-tahun, tapi di awal tahun ini alhamdulillahnya, puji Tuhannya nih, sampai sekarang belum pernah kalah di 3 pertandingan doang. Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia barengan sama gue Mardel, dan juga sudah ada Rizal. Yoi. Ada Mas Haryo, nanti kita ngobrol lebih jauh soal ntar aja lah ya. Soal ada yang rame-rame juga, dan kawan saya nih. Bentar. MU menang terus-terusan tuh kapan? Sekarang. Baru sekali berarti. Januari. Oh, Januari. Belum kalah kan, still undefeated. belum kalah. Belum kalah. Dan dia Makasih. 3 pertandingan doang. 3 pertandingan. Oh. Makasih koreksinya nih. Fans Arsenal kayaknya masih agak ini ya. Oh, enggak. Agak Kita agak nggak terima atau mungkin agak ngelihat Altay Bayindir tuh terlalu. Mau dibahas sekarang apa nanti nih? Lo sampai nge-tweet lo. Gue sampai nge-tweet. Iya. Gue bikin bench warmer doang tapi kan. Sayang kan? Udah lama gue bilang. Tapi Onana kemarin semalam jago. Bagus banget. Bagus. Iya. Ini langsung MU TV ya, Bro ya. Langsung MU TV. Baiklah, kita langsung aja membahas Manchester United nih ya, dari point of view fans Arsenal juga yang lagi senang abis menang derby London. Enggak, sangat biasa. Sangat biasa. Sangat biasa. Karena yang pertemuan pertama juga menang ya. Yang golin juga Gabriel Magalhaes. Cuma ntar kita bahas Arsenalnya ya. ntar aja lah. Kita bahas Manchester United yang 80 menit pertama, menurut gua 80 menit ya udah begitu aja, cuma 10 menit terakhir luar biasa mainnya. Kalau gue boleh hiperbola sedikit gitu ya. Boleh dong, Del. Amat ya, lo bisa hat trick dan ya meskipun lawannya Soton tapi lo punya perspektif seperti apa, Bang Aldi? Iya, gini, gua nggak mau bicara banyak soal MU. Karena Kenapa emang? yang penting buat MU sekarang adalah menang. Cara mereka menang itu udah nomor ke 1014 deh. 115 deh. 116 biar ke City. Kalau misalnya ininya Arsenal sampai kapan ya dia bisa nahan selalu title contender terus? Selalu ya. lah. Penantang doang ya, tapi bukan emang nggak juara. Baru mulai loh. Nggak apa-apa. Gue lagi yang bagus-bagus loh. Memasuki tahun ke-21. Masuk kita ke-21 ya. Lanjut lagi Bang Aldi. Sejak Invincible. Bener ya? Papi. Ya, maksud gue adalah nggak perlu terlalu diperbincangkan soal gimana cara dia main, MU main. Yang penting mereka menang, itu dulu penting. Karena menang buat timnya Amorim ini yang baru itu luar biasa penting. Jadi buat gue cara mereka menang itu nomor sekian lah. Jadi point of view gue adalah mereka menang gitu. Dan oke, mereka bikin XG segitu bagus, cuma dari menit ke berapa gitu kan. Yap, betul. Dan secara konteks, nah baru sekarang kita lihat permainan semalam. Secara konteks ini MU menghadapi tim yang mungkin dan sangat besar kemungkinannya menjadi tim terburuk Premier League sepanjang masa. Iya. Padahal pelatih baru juga. Karena pelatih baru juga kan, jadi apa namanya, jelek diganti pelatih, jelek Satu digit ya. satu dia, makanya 6 poin. 1 kali kemenangan, 3 kali seri. Dan ini mungkin bakal terdaftar sampai akhir musim nanti sebagai salah satu tim terburuk Premier League sepanjang masa. Itu konteks dulu. Jadi lawan MU adalah lawan yang sangat buruk, sangat jelek, yang berkali-kali gue bilang ini tim bukan Southampton ya, tim yang sekarang ini Southampton nggak layak ada di Premier League karena segitu jeleknya. Itu satu. MU menghadapi tim yang seancur ini, ya itu dia. Lu udah bisa ketawa gitu kan. Tapi balik lagi, itu nggak penting. MU yang penting adalah MU menang 3-1 menghadapi Southampton. Itu doang. Cuman kalau kita bicara soal permainannya, dibilang MU bermain luar biasa enggak? Betul. Amad Diallo luar biasa, yes. Gitu. Gua nggak ngerti Amorim berkali-kali Yoro ini ke apa namanya, kena ke expose gampang banget, nggak diganti sama siapa. Sulemana ya, Abdul Salam gitu, gue lupa. Sulemana. Itu ke expose sering banget dan gak cuma sekali 2 kali, dan untungnya buat MU dia nggak tajam. Iya. Cara dia nggak klinis gitu. Kalau dia klinis sedikit aja, itu bakal bisa berbahaya buat MU. Gitu. Cuman itu nggak disegari perbaiki sama Amorim. Game management. Ini yang gue pengen lihat di Amorim di MU adalah game management dia gitu. Karena kalau dari segi main management, gue sih udah mulai oke sama nih orang, udah sama si Amorim udah oke, kayaknya ini main manajemennya oke. Tapi dari game management gue belum melihat ada yang istimewa dari ini orang gitu. Karena ini salah satu pemain yang ke expose sering tapi nggak coba diganti dengan siapa. Next,
Substitution, gue gak ngerti lu di menit 50 sedang tertinggal lu masukin Anthony. Duh, dia penyerang. Itu malah game changernya. Itu lucky charmnya bro. Ketika Amad Diallo dan Anthony bermain, ada beberapa faktanya malah permainan MU bisa menang. Iya. Nggak ketebak. Itu Hampir tapi nggak kan ini ketebak. kan faktor bahkan X, faktor bahkan X lah, bahkan faktor X ya, Anthony faktor. bikin clearance di gawang lawan yang lebih bagus daripada clearance-nya Dele Alli lawan Arsenal. Aha. Di clearance sama dia. Clearance banget dan itu di gawang lawan. Jadi gue gak ngerti Anthony masih dimainkan. Udah ini orang Sebentar yang ngomongin Anthony depan gawang kayak Havertz lu seperti apa depan gawang? lo mau Sorry di compare. banget. Anthony Havertz sejelek-jelek ya bikin 7 gol di liga. Iya. Anthony nggak pernah main. Anthony nggak pernah main. Berarti Karena wajar apa? dong. Karena Wajar apa? dong dia Karena kabur depan gawang kayak Karena Havertz. apa? Lawan Newcastle begitu. Iya. Lawan MU juga begitu. Tapi 7 gol. Sorry to say. Ya 7 gol. Ya tapi kan nggak ngomongin golnya. Ya makanya lah kan di depan gawang. Ngomongin depan Kan gawang ya di depan gawang gol dong, Del. Dan dari kesempatan dia bermain lebih banyak daripada Anthony. 7 Lah, gol. ya jangan di compare sama Havertz dong, enggak apple to apple. Gua nge-compare-nya adalah ketika Dapat peluang itu. dapat peluang itu Yes. depan gawang gitu. Yang bilang Havertz bagus juga lagi enggak ada. Nggak ada emang. Makanya gue berkali-kali gue Lo bilang sebel. Jual aja. gue jual aja Arsenal bikin beli striker baru. Oke, itu ntar bahas Arsenal ntar Yes. ya. Oke. Sebenarnya nggak apple to apple Anthony dibandingin sama Havertz ya. Terus nomor 3 bahkan ya MU harus sampai pada akhirnya masukin Diallo dan kelihatan sekali ini udah gol-gol soloran, gol-gol dia pada akhirnya fuck it gue sendiri aja. Karena ngeliat teammate-nya bener-bener yang kayak sulit nembus lini belakang Southampton yang buat gue juga nggak yang bagus, ini tim jelek gitu. Dan terbukti Eriksen bermain sebagai nomor 10 at least sedikit maju, dia punya final pass yang luar biasa. Ini pernah kita bahas di dalam episode sebelumnya kan, bahwa sayang kalau mainin Eriksen sedikit mundur karena tugas dia untuk Dia itu tempatnya Bruno harusnya kan. Tepat Bruno, exactly. Dan midfield MU berkali-kali gue bilang cuman ya gimana nggak bisa disembuhin dalam waktu yang cepat. Ugarte, Maino, Casemiro, ya ini pemain yang emang belum ya kalau untuk Casemiro udah lewat lah ya. Cuman kalau Ugarte dan Maino ini Bisa gua sanggah sih Ugarte menurut gua POV gua sebagai fans MU, dia di game semalam ya. enggak, dia Oh, oke. secara beberapa pertandingan. lagi bahas game semalam. Ya, beberapa pertandingan sampai game semalam. Ya. Itu permainannya cukup konsisten. Ya. Dan dia ada progres Ya. dibandingkan Mainu yang stuck gitu-gitu aja. Exactly, betul. Ugarte pun mending. Ya. Cuman di game semalam menghadapi tim yang seperti itu, Del, ini harus step up jauh karena sepak bola Amorim ya, lu juga tahu lah dia di Porto kayak gimana, butuh midfield yang luar biasa compact. Sulit berkembang ini MU kalau midfieldnya kayak begini. Gua harap keduanya bisa step up. Cuman gue lihat PSG gue sangat mudah melepas dia, nggak kepake di timnya Luis Enrique di PSG. Gue baru lihat, oh emang segini kapasitasnya. Gimana Amorim bisa ningkatin kapasitas dia? Maino juga di zaman Ten Hag lumayan oke. Kenapa sekarang menurun? Kelihatan berat badannya naik, atletismenya berkurang juga. Ada apa gitu? Karena kelihatan banget gampang ditembus sama tim kayak Southampton, Del. Itu sih pertanyaan gue. Oke. Selebihnya, makanya seperti gue bilang di awal, nggak penting MU permainan jelek. Ya lu juga bilang nggak bagus juga kan semalam. Cuman ada seorang Diallo yang lagi-lagi menjadi penyelamat bagi MU. Gue nggak yakin apakah bisa sustain kayak begini terus, Del. Oke, dan kalau tadi nyambung soal yang Aldi bilang adalah Om Haryo, sebenarnya bisa disimpulkan dari pressconnya Amorim, dibilang tim ini tuh lack of speed sebenarnya. Mereka itu benar-benar dihajar Yoro sama si Soleimana itu, terus juga berapa kali dia bolong selalu di situ, dan Amad Diallo juga nggak bisa tracking ketika nge-cover posisi di sisi kanan. Nah, lo ngelihat secara mungkin permainan United lawan Southampton tuh, lo ada POV juga nggak? Seperti apa? Kalau Diallo kan emang pas pertandingan pertamanya Amorim kan dia ditaruh di posisi itu kan. Ya. Dan dia emang kelihatan nggak bisa ngasih something yang ketika dia ada di posisinya Garnacho atau Bruno. Ya. Ketika ada di posisi di belakang striker, dia jauh lebih bisa mengeksploit atribut terbaik dia. Space-space yang ketat, lalu bisa nusuk ke dalam kotak penaltinya, mencari ruangnya. Dia tuh jauh lebih bisa nge-explore kalau dia ditaruh di posisi dua pemain di belakang striker. Oke. Tapi kenapa akhirnya dia harus ke situ? Karena kan memang Dalot nggak bisa main. Iya. Dalot yang biasa ditaruh di kiri, Mazraoui di kanan. Akhirnya Mazraoui dibalikin kiri, kanannya siapa yang harus mainin? Makanya dia balikin ke pemain yang udah pernah ada di posisi itu. Anthony pernah juga nyoba posisi itu, lebih nggak works juga ketika ada dia di peran itu. Makanya kenapa Diallo yang dimainin di posisi itu. Wajar ketika dia nggak bisa bantu dari sisi nyerang, karena kan diserang dari Southampton-nya. Southampton-nya nyerang terus. In order lo untuk bisa menulify pemain seperti Diallo, ya lo tekan dia dulu. Makanya dia nggak bisa ngasih samping dari sisi itu. Perlu ada perubahan-perubahan. Maino emang lagi jelek banget. Tadi malam gue bilang Maino lagi jelek banget. Cuman kalau tadi Aldi bilang lini tengahnya
nggak bisa ngasih apa-apa. Gue bilang ini tetap aja kombinasi terbaik yang dipunya United sekarang. Karena nggak mungkin Ugarte, bisa ngarap juga Casemiro kan. iya, Casemiro sama Eriksen itu udah yang pairing yang paling jelek lah. Ugarte Casemiro bisa, Ugarte Eriksen, tapi yang paling pas dari sisi skema yang dimainin sama Amorim dari pertandingan ke pertandingan, emang yang paling works Ugarte dan juga Maino. Oke. Cuman Maino kan belakangan kita lebih sering lihat ketika Ugarte bertarung sebagai gelandang bertahannya, Maino agak lebih sering maju kan. Ketika lebih sering maju, out of position ketika ada transisi. Itu yang mungkin terlihat dia lebih lemah di musim ini dibandingkan ketika musim pertamanya sama Ten Hag. Kita ngelihat dia sebagai one of the best player-nya United lah. Yeah. Tapi ya balik lagi, dia harus terus dimainin supaya mendapatkan chemistry sama Ugarte sehingga menjadikan lini tengah United emang yang dimau sama Amorim seperti apa. Kalau tadi Aldi bilang bentuknya belum kelihatan sama Amorim, menurut gue sih udah mulai kelihatan. Yes. Dari berapa pertandingan lu udah tahu, oh Amorim maunya mainnya kayak gini, maunya semua pemain ikut terlibat dalam ngebantu pertahanan juga. Makanya kenapa Rashford akhirnya terpinggirkan. Zirkzee sejelek-jeleknya masih mau untuk ngebantu juga. Fikri semalam sih bagus ya, lumayan. Ya, tapi kan kita bicara konsistensi. Iya. Ini kan pemain-pemain yang nggak bisa tampil konsisten di era Ten Hag pun. Ya gue selalu bilang ini tim yang pasti dua half berbeda, mainnya beda-beda, nggak pernah bisa tampil konsisten sepanjang 90 menit. Ya wajar kalau di era Amorim sekarang mereka masih mencari konsistensi itu. Tapi bentuknya menurut gue udah mulai kelihatan dengan dua pemain di belakang. Ya gue rasa kalau pairing paling oke sih Bruno sama Diallo tetap gitu. Garnacho masuk ke babak kedua akan memberikan something different gitu. Tapi kan case kemarin ya murni karena lo nggak ada Dalot, siapa lagi yang dimainin di posisi itu. Makanya akhirnya dia memainkan posisi itu. Lubang yang paling menganga menurut gue di posisi Euro. Yap, betul. Gue lebih memilih Maguire di posisi tengah. Cuma kan katanya sakit Dele di sisi kemarin. kanan. Makanya ini trio yang menurut gue paling pas lah buat United sekarang. Maguire, Dele dan juga Martinez. Ini ya sejelek-jeleknya komposisi tapi ini tetap yang the best yang dipunyai sama United. Buat sekarang gitu karena Buat sekarang. Kalau Euro untuk musim depan mungkin dia akan lebih excel, tapi sekarang dia belum siap menurut ya gua. apalagi kan Amorim juga masuknya sebelum tengah musim juga selesai, dia udah datang, terus juga dia harus tanda kutip nih bukan pemain gua nih. Dia mesti ada komunikasi, makanya mungkin jadi manajer atau head coach tuh emang pekerjaan berat, nggak bisa langsung cepet. Ya gua tahu sekarang Liga Inggris tuh emang harus cepet banget. Kenapa Brar? Arahnya kemana? Ini arahnya ntar buat topik yang di episode terakhir kita ini ya. Aduh, jangan yang di sini dulu karena kita lagi bahas MU. Oke, Jal, ngeliat. Oh, kesana gue inget. Udah ntar dulu itu, ntar dulu. Gue baru tahu. Jal, ada beberapa Jambat orang gua. yang komen juga di konten gua. Bang, lu setuju gak sih sebenarnya Amorim tuh lebih cocok 4-3-3? Daripada Ini pelatih 3-4-3. mana lagi nih 4-3-3? Pengennya 4-3-3. Ancelotti kan? Ancelotti kan yang oke lanjut ya, saya takut salah ngomong. Oke, lanjut. Ya. Soal konteks kok cocoknya ya, cocoknya main 4-3-3. Oke, mungkin kalau secara kualitas tim bisa main 4-3-3, Iya. tapi kita harus juga lihat rekam jejak Amorim sepanjang karir pelatihan dia. Bukan cuma bersama Sporting doang loh, tapi sepanjang karir dia ngelatih, dia nggak pernah yang namanya ngubah taktik dari format 3-4-3 Dan dia juga tersebut. sempat bilang ketika awal-awal di Manchester United, gue tidak akan merubah sistem gue. Iya, mau nggak Tapi mau pemain mungkin yang ikut. orang tuh kayak, oh mirip-mirip Ten Hag nih yang tanda kutip keras kepala nih. Cuman Yeah. gue ngelihat sekarang adalah sistem yang dicoba dilakukan oleh Amorim, itu tuh pemain harus bisa menyesuaikan. Iya, Sampai sangat. akhirnya ya kalau di era Erik Ten Hag kayaknya udah buntu, tapi kok gue ngelihat di era Amorim nih masih bisa di Ada Ide. secercah godok harapan. nih, ada secercah harapan ini nih. Ada ide lah, dan gue ngeliat kalau Yoro emang jeleknya itu kalau sebagai starter terus kalau gue lihat. Oke. Tapi kalau sebagai pemain pengganti, dia nunjukin lawan Liverpool di Anfield, dia nunjukin juga ketika main lawan Arsenal di Emirates yang Premier League, walaupun kalah 2-0, tapi setiap dia masuk sebagai pemain pengganti, jauh lebih aman lah. Dia jauh lebih segar, bisa nawarin sesuatu yang berbeda. Jadi ini soal taktik penggunaan pemain aja sih. Dan Oke. untuk penggantian Ugarte di menit ke-50-an itu kan udah pernah dilakuin juga sama Amorim sebelumnya di pertandingan lawan Bournemouth ya, yang diharapkan bisa bawa perubahan, tapi nyatanya malah tanpa Ugarte biasanya malah lebih jeblok tuh pertahanan United dari segi transisi, malah lebih ke expose. Tapi untuk pertandingan semalam gua rasa semua substitutionnya spot on lah istilahnya ya. Semuanya Tepat berguna, ya? tepat sasaran, tepat guna. Tapi ya jelas gue punya kekhawatiran juga Bang Mardel, yang mana Southampton ini sepanjang musim, tadi Bang Aldi udah bilang ini tim terburuk. Sepanjang musim dia juga belum pernah golin dari corner loh. Baru game tadi malam mereka bisa golin dari corner. Ini menandakan Kan bantuan Ugarte. Dibantu. Ini betul Ugarte kan. Ini semua Dapat gol. semua Tuan rumah yang MU. bagus, tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik. Dan United kan udah tim terbanyak kebobolan dari set piece, total 10 musim ini, dan itu justru angkanya nggak berubah dari era Ten Hag ke
Amorim, angkanya malah makin menambah. Jadi gue rasa dari segi PR, emang kalau dari segi menyerang dan substitution udah mulai membaik. Tapi kalau dari segi set piece atau segi bertahan, ya jelas dari Ten Hag ke Amorim, PR-nya masih sama-sama aja. Masih ada kendala besar banget di soal Berarti defensif itu. bener Jal. PR-nya bukan di pelatih Jal. PR-nya di pemain memang. Ya udah, itu emang pemainnya kan sekarang. Berarti bener. elah, Hipotesanya selalu begitu. Dinamika pemain kan beda-beda. Gimana? Kalau United mungkin defense-nya emang belum bisa membaik, ya emang pemain-pemain harus dibersih-bersih. Mungkin komunikasinya kurang lancar. Komunikasinya kurang lancar. Atau ini strategi dan informasi yang nggak dipengenin sama pemain. Iya, tapi yang sekarang kan Portugal sama Belanda. Dulu kan Belanda tapi kok masih belum greget juga gitu kan. Yang dari Ajax juga gitu. Iya. Kok cara masih nggak bisa memainkan pola yang diinginkan Ten Hag gitu. Cuman yang sekarang sepertinya dengan kaptennya adalah orang Portugal, head coachnya juga orang Portugal, mungkin bisa mendelivernya lebih baik gitu. Karena gue lihat gini sih nyambung tadi dari yang di ngomong sama Rijal adalah Rijal ngeliat oke, Mas Ari juga bilang udah mulai kebentuk nih. Lu yang bilang malah nggak kebentuk. Cuman dari 2 pertandingan sebelum ini sebelum lawan si Southampton ini, Arsenal, Ya, Liverpool, Ya. skema golnya MU ketika Garnacho kirim umpan yang Diallo ya. Diallo sama juga akhirnya ke Garnacho ke Bruno. Itu kan sebenarnya udah skema yang seperti dilatih. Iya. Nah, itu kalau lo bilang kayaknya, oh ini skemanya belum kebentuk, lo punya bantahan tersendiri nggak dengan statement gua? Iya. Soal skema yang belum kelihatan banget atau mungkin belum kebentuk, jelas kalau di drill, di latihan pasti. Dilatih itu pasti, dan gua rasa Del dengan apa yang diinginkan sama Amorim, dia sekarang belum bisa memainkan sepak bolanya Del. Ya, setuju gua. Dia masih dalam fase pemain yang penting fit dulu. Pemain availability-nya kayak gimana? Yang penting dia nggak punya banyak opsi masalahnya. Dan dia juga nggak punya banyak waktu. Jadi makanya gue bilang yang penting menang. Kalau soal permainan gue bilang jelek banget. Oke kan kalau menang sama Arsenal, yes kalau lu mau itu berhenti di situ. Cuman karena gue tahu kapasitas tim ini, kapasitas pelatih ini, makanya gue bilang tim ini harusnya bisa jauh lebih baik gitu. Dan silakan cari di media-media apapun gitu. Gue nggak ada yang memuji permainan MU semalam. Dan Amorim pun juga mengakui Iya, tim gitu. gue masih jelek. Dia juga Iya. bilang seperti itu. Cuman kan yang gue puji dari United di bawah Amorim adalah mentality satu. Itu jelas. Kedua, etos kerja. Itu jelas. Semua pemain mau berlari tidak seperti di era Ten Hag. Semua pemain mau untuk ngebantu pertahanan. Itu Semua jelas. pemain kehilangan bola, second ball-nya mau dimenangin. Ya. Duel berusaha dimenangin. Kalau lo kehilangan bola, lo berusaha rebut lagi. Itu yang kita nggak lihat di era Ten Hag. Dan ketika bicara Berarti nggak cocok sama Ten Hag-nya ya? Pemainnya nggak cocok sama bisa Ten Hag. jadi Oh. kalau enggak udah 3 tahun tapi lu nggak mendapatkan skema yang paten gitu loh. Sementara Amorim di day one dia udah mau gue mau main 3-4-3. Lu mau bisa apa nggak bisa ya lo harus bisa. Itu kan yang di mau sama Amorim. Dan Amorim kan gue analoginya adalah ini sebuah apa ya audisi buat para pemain. Siapa nih kira-kira yang pas di posisi masing-masing. Nah dia udah mulai dapet kan 3 di belakang gue bilang siapa yang tepat. Di kanannya siapa, Mazraoui atau Dalot. Nanti Dalot mungkin siapa akan menggantikan di posisi itu. Di depannya pertama dia coba Rashford bikin gol di awal-awal tapi habis itu nyusruk. Habis itu Zirkzee dicoba di situ, habis itu Højlund. Akhirnya kan mengerucut tuh lama-lama. Oh, suspeknya ini aja nih yang bisa ngikutin skema gua nih. Iya. 2 di tengah siapa? Awalnya kan Casemiro, Eriksen, Ugarte, Maino, akhirnya belakangan baru muncul. Etos itu yang gue lihat sangat berbeda, dan juga kemampuan ketika lo di press, lo tuh tenang gitu loh ngeluarin bola, mainin 1-2 cepet, tak transisi, mainin cepet transisi. Itu kan kita nggak lihat di era Ten Hag. Lo di press lo bingung, malah salah-salahan sama Onana. Onana selalu jadi suspek utama ketika ada back ball atau back pass. Semalam gitu kan. bagus tuh dia. Sementara tuh ya. sekarang Save. untuk shot stoppingnya aja juga bagus, untuk bisa ngeluarin bola ke arah manapun mereka untuk keluar dari tekanan juga bagus. Itu dulu tuh yang bisa dibuat sama Amorim. Emang butuh waktu, jelas butuh waktu. Dan gue bilang lo bisa nggak lewatin Desember dan Januari? Desembernya masih berantakan, tapi masuk Januari ternyata Masih on track nih ya, pertengahan ini ya. perlahan-lahan Pertengahan pemain bulan udah ini. tahu dia yang mau Amorim. Iya makanya tadi gue bilang Del bahwa seperti yang mengikuti apakah hasil press conference Amorim juga bahwa sampai akhir musim ini bakal jadi survival season untuk MU. Jadi kita bertahan aja, bukan berarti defense, maksudnya bertahan. Yang penting kita nggak degradasi, kita berusaha semaksimal mungkin, dan itu ditunjukkan emang. Kalau soal mainnya kayak gimana emang nomor sekian, yang penting menang, itu dulu aja. Nah, yang dipengenin sama 3-4-3-nya Amorim adalah lu punya 2 narrow number 10.
Yes. Dan juga fullback yang aktif, naik turun yang tadi dibilang sama Mas Haryo, track back rajin, maju pun membantu gitu. Nah, di Porto tuh begitu, punya 2 nomor 10 yang bagus dan 1 CF yang oke. Itu belum ada di MU. Makanya gue bilang sabar. Gue bilang kemarin waktu di English version bahwa ini bakal menjadi pre-season sampai akhir musim ini pre-season. Yeah. Kalau kata bahasanya Mas Haryo, ini bakal menjadi masanya audisi untuk musim depan. Yeah. Jadi kalau musim ini MU main jelek, jangan ya sampai 3 bulan main jelek terus di akhir April Mei bermain bagus untuk mempersiapkan musim depan. Gue sih wajar-wajar dan kalau gue jadi fans MU gue sih bahagia-bahagia aja gitu. Yang penting menang, mau 1-0 mengejutkan menit akhir, main jelek negatif football nggak penting. Yang penting menang bertahan karena ini MU pemainnya emang nggak siap banget untuk sekarang gini. Ternyata semalam Garnacho Højlund main dari sayap bagus juga nih orang. Iya, Speednya kenceng. kenceng. Gue kira Garnacho kan rambutnya sama-sama coklat juga kan. Bukan Garnacho ternyata Højlund. Wih, kenceng juga nih orang. iya. Di kiri berarti bisa dia buat sayap gitu kan. Kalau Garnacho nggak step up bisa diambil sama si Højlund nih. Dan Garnacho juga sekarang kalau si Amorim bilang mau coba dibikin lebih Narrow. agile lah, maksudnya bisa Iya. nggak yang posisi sebelumnya nih. Dan Versatile. terbukti sebenarnya di 3 pertandingan termasuk lawan Soton dia ada peningkatan. Karena kan kalau Amorim selalu bilang juga, gua akan selalu melihat pemain itu dari sesi latihannya mereka. Kalau tadi Om Haryo bilang Rashford menurut gua itu udah attitude. Itu udah nggak ketolong, udah nggak ada obat, dia emang harus cabut gitu. Bukan lagi emang caranya dia bermain. Cuman kalau ngelihat dari Garnacho itu juga nyambung ke lu tadi bilang Højlund, menurut gua akan ada skema-skema baru yang bisa dicoba oleh Yaitu? si siapa Amorim dengan tadi mungkin si Højlund malah agak ke belakang gitu, mungkin dia Iya. jadi agak winger gitu Lebih ya. bagus gitu, Itu bener. bisa seperti itu. Apalagi kalau kita sekarang ngomongin ntar lawan Brighton, yang tanda kutip kan ini tim yang ini Om ya, yang dominan banget. juga, yang beberapa kali juga sering merepotkan United gitu. Nah, lo ngelihatnya untuk ya prediksi sedikit di akhir pekan ini lawan Brighton. Ya ini ujian kan. Maksud gua ujiannya 2 nih. Kemarin ketika udah bagus, lo bisa ngelewatin Soton gak nih? Ya. Akhirnya walaupun susah payah lo bisa ngelewatin. Lalu kedua Brighton. Ini kan tim yang selalu merepotkan tim besar, selalu punya kemampuan untuk ball possession, dari belakang main. creating chance luar biasa banyak, bisa menghukum lawan ketika lo membuat kesalahan gitu. Nah United dalam tahap masih bisa nggak nih ngebuat kesalahan gitu kan? Kalau kita bicara jumlah kesalahan kan kayaknya udah jauh mulai menurun nih dibandingkan di era Ten Hag. Di era Ten Hag kan begitu lo ke press, bola kehilang. Ya, mainnya udah berantakan banget Apa lah. yang paling terekspos ketika lawan Liverpool lah, ketika main di Old Trafford kan. Di press, bung hilang bola, transisi gol, hilang bola, transisi gol. Brighton tuh sangat mungkin untuk bisa maksimalin itu gitu. Ya. Jadi gimana caranya lu nggak bisa ngasih kebebasan seperti itu buat Brighton. Dan ini menjadi ujian yang menurut gua sekarang yang paling bisa nunjukin ya, define season lo siap nggak nih untuk sampai Mei nanti lo bisa nggak nih lewatin Brighton? Susah sih Mas menurut gue walaupun terakhir dan Kenapa justru Jal? Susah tinggal kenapa Jal? dari 3 game Jal? terakhir kalau kita compare dari masing-masing tim kan yang justru paling gampang itu harusnya Southampton. Ya. Tapi United justru paling kerepotan dari segi defense ketika lawan Southampton. Karena kalau gua Amorim juga bilang. sempat bilang pas pre-matchnya dia bilang adalah gue pengen lihat nih anak-anak gue malah di pertandingan ini nih, pertandingan lawan Biasanya Soton. ujiannya soalnya begini Ujiannya yang di United tuh tim-tim biasanya. yang tanda kutip ya di atas kertas kalau kayak kata Mas Adi di atas kertas tuh Di bawah mereka. emang di bawahnya MU jauh. Cuma beneran emang jadi keteteran kan, lack of speed dan juga Iya. akhirnya kurang gitu. Menurut gua simpel aja sih ya. Kalau United tetap mainnya kayak Southampton dan ngebiarin lawan dapat peluang Iya. sebanyak itu, beda cerita gitu. Kalau Southampton mungkin dapat peluang kayak gitu, mereka tumpul, mereka juga tim paling bawah sekarang, mereka nyanyiin peluang. Yes. Tapi kalau lihat tim Brighton dengan lini depan mereka yang lagi perform Solimarch semua, gila Joe sih. Pedro, Well, Solimarch sudah balik lagi, Mitoma juga jadi pemain Jepang terbanyak golin di Premier League sekarang, mecahin rekor. Menurut gua itu jumlah yang terlalu banyak kalau lu sampai concede peluang sebanyak itu dan bisa beda cerita lawan Brighton. Dan pertemuan terakhir mereka juga kalah 2-1 ya. Di Brighton menang 2-1 si Brightonnya, dan ini bisa jadi pertandingan yang lagi-lagi kalau bisa menang ujian yang bisa dikatakan lulus banget nih bagi Amorim untuk pertandingan besok. Karena bagi gua yakin MU bisa berbicara banyak untuk perlawanan lawan Brighton besok. Karena United selalu main bagus Kalau lawannya ketika lawannya dominan. mainnya dominan. Iya, iya. Justru kalau disuruh ngerespon. Jadi susah apa mereka gimana susah. MU? Lu bilang Bakal kesulitan tapi tetap bisa menang menurut gua. MU Off menang record kan? besok. Iya, gue Bisa setuju, menang ya. gue setuju. Ya pokoknya kalau misalnya MU menang, semoga pencernanya Bang Tio Utomo juga sudah semakin lancar ya. Kalau pengen tahu juga keseruan soal Bung Tio Utomo nih ngomongin soal MU, ada di Jebret ini, Jebret Media Dewan Pandit Indonesia English Version udah tayang. Oh nggak ada, oh gua kirain ini nyambung. Oh, yang ada di English Version itu
Aldi Bawazir ngomong Apalagi? ke Arteta. Lu udah gondok banget sama Arteta di. Kita bahas pas Arsenal aja ya. Ya udah kita bahas ya, tapi setelah yang satu ini, let's go. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.